Ini rahasia yang sudah saya simpan hampir 5 tahun. Rahasia yang mengubah hidup saya, keluarga saya, dan bahkan takdir anak saya. Jika kamu penasaran bagaimana cinta yang tak seharusnya bisa tumbuh dan berbuah, tonton sampai habis. Namaku Maya, usiaku 48 tahun. Mungkin dari luar hidupku tampak sempurna, suami mapan, satu anak laki-laki yang berprestasi, dan kini sedang kuliah di luar kota. Rumahku besar, dengan taman yang terawat. Tapi percayalah, kesempurnaan itu hanya di permukaan. Dinding-dinding kokoh ini, taman yang hijau, semuanya terasa seperti penjara. Penjara yang sepi. Suamiku, Mas Yanto, adalah sosok yang baik tapi dingin. Sejak anak kami, Raka, lahir, dia menjadi fokus utamanya. Semua percakapan kami hanya seputar Raka, rapornya, prestasinya, masa depannya. Saat Raka akhirnya diterima di universitas impiannya di Yogyakarta, Mas Yanto justru dipindah tugaskan ke Balikpapan. Alasannya promosi jabatan. Aku mengerti, tapi di saat yang sama aku merasa ditinggalkan. Hari-hari yang dulu bising dengan celoteh dan tawa, kini sunyi. Bahkan suara jam dinding di ruang tamu terasa begitu nyaring. Aku mencoba mengisi kekosongan itu. Belanja, ikut arisan, bahkan mencoba kelas yoga. Tapi semua terasa hampa. Sepulang dari kegiatan, aku akan kembali ke rumah yang kosong. Aku seringkali duduk di sofa, menatap foto-foto keluarga di dinding, mencoba mengingat kapan terakhir kali Mas Yanto dan aku benar-benar bicara dari hati ke hati, bukan sekadar basa-basi soal tagihan atau rencana liburan. Rasanya sudah lama sekali, sampai aku lupa seperti apa rasanya. Suatu sore, aku butuh ojek online untuk mengantar ke toko buku. Mas Yanto tidak pernah mengizinkanku mengemudi sendiri di kota besar ini. Katanya berbahaya. Aku terbiasa naik taksi online. Tapi entah kenapa sore itu aku ingin mencoba ojek online. Pikirku, sekalian menghirup udara sore yang lumayan segar. Saat motor itu berhenti di depan gerbang, jantungku berdebar tak karuan. Pria di balik helm itu turun, membukanya perlahan. Wajahnya tidak asing, senyumnya sama seperti yang kuingat dulu. Ferry. Tante Maya, suaranya ragu. Ini beneran Tante Maya? Aku terperangah. Ferry? Ya ampun Ferry, ini kamu? Dia tertawa canggung. Iya Tante. Maaf, saya Ferry, temannya Raka. Jantungku rasanya seperti dipelintir. Ferry, sahabat karib Raka sejak SMA, yang dulu sering menginap di rumah, makan malam di meja makan kami, dan tertawa-tawa di ruang tengah bersama Raka. Dulu dia kurus, rambutnya acak-acakan, khas anak SMA. Sekarang, di depanku, ia terlihat lebih dewasa, rahangnya tegas, dan matanya memancarkan kelelahan. Dia memakai jaket ojek online yang kusam. Di atas motor, aku mencoba bertanya kabarnya. Ferry cerita, dia tidak bisa melanjutkan kuliah karena masalah biaya. Ayahnya sakit, jadi dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Aku melihat bahunya yang tegap, menahan beban yang begitu berat. Ada rasa iba, juga kekaguman. Dia tidak mengeluh. Dia hanya menceritakan semuanya dengan nada datar. Tiba-tiba, dia menoleh ke arahku. Maaf ya Tante. Mungkin Tante melihat saya sekarang dan berpikir, kasihan ya Ferry. Saya tahu ini bukan pekerjaan yang membanggakan. Apa-apaan kamu bicara seperti itu? Aku memotongnya cepat. Ferry, pekerjaan apapun yang kamu lakukan dengan jujur itu mulia. Raka selalu cerita kamu anak yang pintar. Tante bangga kamu tidak menyerah. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak menjawab. Hanya mengangguk dan tersenyum. Senyum yang begitu tulus. Aku tidak tahu mengapa. Tapi saat itu, ada sesuatu yang retak di dalam hatiku yang beku. Rasanya seperti setetes air hangat menetes ke tanah yang kering kerontang. Sejak saat itu, aku mulai menjadikan Ferry langganan. Aku selalu pesan ojek dari dia. Kadang dia mengantarku ke kantor, kadang menjemputku pulang. Awalnya alasanku logis. Aku tidak bisa mengendarai motor. Tapi lama-lama, aku sadar. Bukan itu alasannya. Aku butuh kehadirannya. Aku butuh percakapan yang tulus. Yang tidak ada hubungannya dengan tagihan listrik atau pekerjaan Mas Yanto. Ferry selalu punya cerita. Dia akan bercerita tentang penumpangnya yang aneh, tentang hujan deras yang memaksanya berteduh, atau tentang makanan enak di pinggir jalan yang baru ia temukan. Dan aku selalu mendengarkan. Hubungan kami mulai berubah tanpa aku sadari. Mulai dari obrolan basa-basi, kini Ferry mulai bertanya tentang perasaanku. Tante kelihatan lelah hari ini. Ada masalah? Atau, Tante, senyum Tante hari ini manis banget. Kelihatan cerah. Pujian-pujian kecil itu, yang mungkin bagi orang lain sepele, bagiku seperti udara segar. Mas Yanto tidak pernah lagi memuji. Baginya, itu bukan hal penting. Suatu hari, saat Ferry menungguku di teras, aku melihatnya menatap foto pernikahanku yang tergantung di dinding. Oh, Mas Yanto sekarang di mana, Tante? Tanyanya.
Aku menjelaskan bahwa suamiku sedang di Balikpapan dan Raka di Yogyakarta. Dia hanya mengangguk pelan. Jadi tante sendirian di rumah sebesar ini? Pertanyaannya terdengar seperti pernyataan. Entah kenapa aku merasa malu. Malu karena kenyataan itu begitu gamblang, begitu telanjang. Aku mengangguk, tante tahu nggak? Dia melanjutkan sambil menunduk. Ada juga pekerjaan lain selain ojek. Kadang saya diminta menemani ibu-ibu di rumah, bukan yang aneh-aneh. Cuma nemenin ngobrol, nonton, kadang main catur. Mereka juga kesepian kayak tante. Jantungku berdebar tak karuan. Ada rasa tidak nyaman yang merayap. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanya kejujuran. Kenapa kamu cerita ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia hanya mengangkat bahu. Ya, saya cuma pengen tante tahu. Tante juga kelihatan kesepian. Aku tidak bisa membantah. Aku tidak bisa menyangkal. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pertanyaan Ferry. Jadi tante sendirian di rumah sebesar ini? Terus terngiang. Aku menatap langit-langit kamar yang terasa begitu luas dan hampa. Aku sadar. Aku tidak lagi mencintai Mas Yanto. Atau mungkin, cinta itu sudah lama mati. Terkubur di bawah tumpukan kesibukan dan kebisuan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan status. Aku bertanya pada diriku, apakah begini akhir dari hidupku? Menghabiskan sisa hidup dalam kesendirian, ditemani oleh kenangan yang semakin pudar? Esoknya, saat Ferry menjemputku, aku merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Dia tidak lagi seperti sahabat anakku, dia adalah Ferry. Pria yang membuatku merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Kami tidak banyak bicara dalam perjalanan. Namun, aku merasa tatapannya seringkali tertuju ke spion. Dan saat mata kami bertemu, ada percikan yang membuatku salah tingkah. Ketika sampai di depan rumah, hujan deras turun tiba-tiba. Aku menyuruh Ferry masuk. Ayo masuk Ferry, nanti kamu sakit, kataku. Dia ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami berdua masuk dengan baju basah kuyup. Aku menyuruhnya ke kamar Raka, mengambil handuk dan baju. Kamu pakai baju Raka saja ya, kataku sambil menyodorkan handuk. Ferry masuk ke kamar Raka, meninggalkan aku di ruang tengah. Aroma hujan bercampur dengan aroma tubuh Ferry memenuhi ruangan. Aku merasakan ketegangan yang aneh. Bukan ketegangan yang menakutkan, tapi ketegangan yang mendebarkan. Aku sedang menyiapkan teh hangat di dapur ketika Ferry keluar dari kamar Raka. Tante, panggilnya. Aku berbalik. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia hanya mengenakan handuk, rambutnya basah meneteskan air ke lantai. Di tangannya, dia memegang selembar kaos dan celana. Tante, aku nggak bisa nemuin celana yang pas. Yang ini kayaknya kekecilan, suaranya serak. Aku mendekat, mengambil kaos dan celana dari tangannya. Tangannya dingin. Tapi entah kenapa sentuhan itu terasa seperti api. Aku melihatnya, baunya yang lebar, otot-otot di lengannya yang kekar, dan matanya yang menatapku dalam. Ada sesuatu di matanya, bukan tatapan seorang anak kepada ibunya, atau seorang sahabat kepada ibu sahabatnya. Tatapan itu adalah tatapan seorang pria kepada wanita. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa seluruh duniaku berputar, meleleh, dan menguap. 50 tahun penantian. 50 tahun kesepian, seolah-olah mengalir ke dalam momen ini. Tante, dia memanggilku lagi. Kali ini suaranya lebih lembut. Aku terperanjat, seperti terbangun dari mimpi. Aku buru-buru menunduk mencari celana lain, tapi tangannya meraih tanganku. Tante Maya, dia berkata pelan. Aku gak pernah ngerasain kehangatan kayak gini. Tante kayak ibu buatku. Tapi lebih dari itu, aku menatapnya. Dia terlihat begitu rapuh, begitu tulus. Aku melihat kekosongan yang sama di matanya, yang selama ini aku rasakan di hatiku. Keheningan menggantung di antara kami. Hujan di luar semakin deras, seolah alam semesta ikut menahan napas. Aku menelan ludah. Ferry, suaraku bergetar. Jangan, tapi terlambat. Dia memelukku. Pelukan yang begitu hangat, begitu erat. Ini bukan pelukan nafsu, tapi pelukan yang dipenuhi kerinduan. Aku merasakan seluruh pertahanan diriku runtuh. Aku membalas pelukannya. Aku menangis. Menangis untuk semua tahun yang hilang. Untuk semua kesepian yang tersembunyi. Untuk semua kehangatan yang baru kutemukan. Aku selalu menghayalkan tante, sejak dulu. Sejak tante jadi satu-satunya orang dewasa yang peduli sama aku, bisiknya. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa membiarkan diriku hanyut dalam pelukan itu. Ada rasa bersalah yang menggerogoti. Tapi rasa itu kalah dengan rasa nyaman yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, kami hanya duduk di ruang tamu. Di sofa yang dulu tempat Mas Yanto sering tertidur saat menonton televisi. Kami tidak bicara banyak, hanya saling menatap, dan sesekali tangannya menggenggam tanganku. Genggaman itu meyakinkan.
Genggaman itu berkata, "Kamu tidak sendirian lagi." Keesokan harinya, Ferry pulang. Sebelum ia pergi, ia memandangku dan berkata, "Tante, aku janji, aku akan selalu ada buat Tante." Sejak malam itu, hubungan kami berubah drastis. Ferry tidak hanya menjadi supir ojekku, tapi juga teman hidupku. Dia akan datang setiap hari, menemaniku memasak, membersihkan taman, bahkan menonton film. Mas Yanto menelepon setiap malam, menanyakan kabarku. Tapi percakapan itu hanya seputar, "Sudah makan?" Atau "Sudah minum vitamin?" Dan selalu diakhiri dengan, "Ya sudah, Papa mau tidur. Jangan lupa kunci pintu." Hubungan kami terasa hampa, seperti dua orang asing yang dipersatukan oleh takdir. Raka, anakku, menelepon suatu hari, "Ma, Ferry gimana kabarnya? Dia di sana kan? Tolong suruh dia temenin Mama ya. Mama di rumah sendirian kan? Pasti bosen." Aku terdiam. Hati kecilku terasa teriris. Raka tidak pernah tahu bahwa sahabatnya kini telah mengisi kekosongan yang ia dan ayahnya tinggalkan. Suatu akhir pekan, Mas Yanto pulang. Aku sangat gugup. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Mas Yanto tidak mencurigai apa-apa. "Loh, Ferry? Kamu masih sering main ke sini?" Tanyanya saat melihat Ferry duduk santai di ruang tamu. Ferry tersenyum. "Iya, Om. Saya sekarang kerja jadi ojek, jadi sering antar jemput Tante Maya. Sekalian nengok Tante." Mas Yanto tertawa. "Bagus. Kamu itu memang sudah seperti anak Om sendiri. Kalau Om lagi nggak ada, tolong jagain Maya ya. Dan kamu, jangan sungkan. Anggap aja rumah sendiri. Tidur di sini aja kalau sudah malam." Mendengar itu, aku merasa campur aduk. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi juga rasa lega yang aneh. Mas Yanto tidak tahu bahwa menjaga yang ia maksud sudah jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Hari-hari berlalu. Ferry dan Mas Yanto menjadi sangat akrab. Mereka sering main catur atau menonton sepak bola bersama. Mas Yanto melihat Ferry sebagai sosok anak yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya. Ia bahkan beberapa kali memberi Ferry uang saku untuk modal bensin, katanya. Mas Yanto tidak pernah tahu bahwa uang itu dan kebaikan hatinya adalah bagian dari sandiwara yang aku mainkan. Sandiwara yang begitu halus, sampai aku sendiri hampir tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Suatu pagi, aku merasa mual. Awalnya aku pikir masuk angin, tapi mual itu tidak kunjung hilang. Aku merasa tubuhku aneh. Ada energi baru yang bergejolak di dalam diriku. Aku pergi ke dokter sendirian. Di ruang tunggu, aku merasa seperti boneka yang menunggu diputuskan takdirnya. Ketika dokter memanggil namaku, jantungku berdebar tak karuan. "Selamat, Bu Maya," kata dokter sambil tersenyum. "Anda hamil. Usia kandungannya sudah 4 minggu. Dunia terasa berputar." "Hamil aku?" "Di usia 43 tahun?" Rasanya seperti lelucon. Aku tidak bisa bereaksi. Air mataku menetes. Aku tidak tahu apakah ini air mata kebahagiaan atau ketakutan. Siapa ayah dari anak ini? Mas Yanto atau Ferry? Hanya Tuhan dan aku yang tahu. Saat kembali ke rumah, aku melihat Mas Yanto sedang makan siang di meja makan. Di depannya ada piring kosong bekas Ferry. Aku melihat Mas Yanto tersenyum, ia sibuk membalas pesan di ponselnya. Aku duduk di hadapannya, menggenggam tanganku yang dingin. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai. "Pak, ada yang mau aku omongin," kataku dengan suara bergetar. Mas Yanto menaruh ponselnya. "Ada apa, Ma?" "Wajahmu pucat. Kamu sakit?" Aku menggeleng. "Aku hamil." Mas Yanto terdiam. Ia menatapku, matanya membesar. Kemudian perlahan senyum merekah di bibirnya. Senyum yang begitu tulus dan hangat. Senyum yang sudah lama sekali tidak kulihat. Ia berdiri mendekatiku dan memelukku erat. "Ya Tuhan, Ma. Ini kabar paling bahagia yang pernah Papa dengar." "Terima kasih ya." Aku hanya bisa terdiam. Air mataku mengalir. Mas Yanto menangis, dan aku bisa merasakan betapa bahagianya dia. Bahagia yang begitu murni, yang membuat hatiku terasa sakit. Aku melihatnya menelpon Raka dan Ferry, mengabarkan berita ini dengan penuh sukacita. Aku melihat Ferry datang, tersenyum dan mengucapkan selamat. Ia menatapku, dan aku melihat di matanya ada sesuatu yang lain. Ada kebahagiaan, tapi juga ada penyesalan. Dia tahu bahwa anak ini adalah anak kami berdua, 5 tahun berlalu. Anakku yang kini berusia 3 tahun, sangat mirip dengan Ferry. Mata dan senyumnya persis seperti Ferry. Mas Yanto tidak pernah tahu, dan aku berdoa semoga ia tidak akan pernah tahu. Raka sudah lulus kuliah dan sekarang bekerja di Jakarta. Ferry, dengan bantuan Mas Yanto dan beasiswa, kini sedang menempuh kuliah di Jakarta, tak jauh dari tempat Raka bekerja.
Ia masih sering datang ke rumah, dan Mas Yanto menganggapnya seperti anak kandungnya. Aku sering merenung. Apakah aku bahagia? Ya, aku tidak pernah lagi merasa sendirian. Rumah ini tidak lagi terasa seperti penjara. Ada tawa anak kecil, ada Mas Yanto yang kini lebih sering di rumah, dan ada Ferry yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga kami. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada rahasia yang mengganjal. Rahasia yang membuatku merasa bersalah, tapi juga bersyukur. Kisah ini mengajarkan padaku bahwa takdir tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, hidup harus menghancurkanmu, membuatmu merasa hancur lebur, hanya agar kamu bisa menemukan dirimu yang sejati. Kehadiran Ferry adalah sebuah cermin yang menunjukkan betapa kosongnya aku selama ini. Pesan moral dari kisahku ini sederhana. Jangan pernah membiarkan kesepian menguasai dirimu. Carilah kebahagiaan, tapi jangan pernah mencarinya di jalan yang salah. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas kebohongan. Jika kisahku menyentuh hatimu, jika kamu merasa ada di posisi yang sama, bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah. Mungkin kita bisa saling menguatkan, karena kita tidak sendirian. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Tante Riana untuk cerita-cerita menyentuh lainnya. Sampai jumpa.